Oke, sekarang kita akan membahas materi gerak lurus tes masuk perguruan tinggi negeri bagian yang kedua atau part 2. Nah, sekarang mari kita mulai dari soal nomor 1. Sebuah perahu menyeberangi sungai dengan laju tetap 10 meter per sekon relatif terhadap orang yang berdiri di tepi sungai seperti ditunjukkan gambar. Jika arus sungai pada saat itu memiliki laju 5 meter per sekon dan lebar sungai 150 meter, maka perahu akan sampai di seberang dalam waktu berapa sekon. Nah, ini cara yang paling mudah, cara efektif untuk menyelesaikan soal ini agar tidak terlalu banyak waktu yang terbuang. Caranya kita uraikan aja komponen kecepatan perahu ke arah tegak lurus badan sungai dan sejajar badan sungai. Jadi ini kita uraikan ya, ke arah tegak lurus badan sungai dan sejajar badan sungai. Nah, kita uraikan seperti ini ya. Jadi VP-nya diuraikan ke arah sumbu X yang sejajar badan sungai. Saya namakan VP X uraiannya, sedangkan yang ke arah tegak lurus badan sungai atau ke arah sumbu Y saya namakan VPY. Nah, ingat ini sudutnya 120 derajat ya. Berarti sebelahnya kan 60 derajat. Sehingga VPX itu nilainya adalah, kalau VPX itu adalah VP cos 60 derajat. Tapi ini tidak kita perlukan VPX-nya. Yang kita perlukan VPY ya. Jadi VPY itu adalah VP sin 60 derajat. Jadi VP-nya tadi adalah 10, sin 60 itu setengah akar 3, berarti ini dapatnya 5 akar 3 meter per sekon. Nah, komponen perahu ke arah Y ini yang kita gunakan untuk menghitung waktunya. Berapa waktu dari titik ini ke seberang. Kalau jarak yang ditempuh ke arah X, itu berarti resultan kecepatan ke arah X dikalikan waktunya. Nah, sedangkan kalau Y-nya itu adalah berarti VY dikalikan T. Tapi ingat ya, bahwa komponen yang ke arah Y itu cuma VPY, tidak ada yang lain kan? Hanya VPY. Jadi kalau begitu VPY dikalikan dengan T. Jadi untuk menghitung waktunya kita pakai Y ya, bukan X. Karena X-nya ini nggak tahu X-nya berapa. Ya, tapi kalau Y-nya kan tahu, yaitu lebar sungai. Jadi langsung aja Y-nya kita masukkan 150. VPY-nya itu adalah 5 akar 3 kali T. Jadi kalau begitu T-nya dapatnya 150 bagi 5 itu adalah 30. Jadi 30 per akar 3 atau 10 akar 3. Nah, akar 3 itu sekitar 1,7 sekian. Jadi ini hasilnya adalah 17,3 ya. Nah, skon. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah A. Nomor 2, sebuah mobil bergerak sepanjang jalan lurus. Kecepatan mobil V tersebut mengikuti grafik seperti pada gambar. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah yang mana? Nah, coba perhatikan. Ini adalah diagram VT. V itu kecepatan, sedangkan T itu adalah waktu. Jadi kalau kita baca di sini pada T0, kecepatan benda 20, bergerak konstan 20 selama 4 sekon, kemudian diperlambat dari 4 sampai 14 sekon ya. Diperlambat. Sehingga pada T14 sekon bendanya itu berhenti sesaat. Nah, sekarang mari kita selesaikan. Kalau di situ dikatakan mobil diam pada T0, mobil diam pada T0, benarkah? Pada T0 itu harusnya bukan diam, tapi kecepatannya di sini adalah berapa? 20 meter per sekon. Jadi jawaban A itu salah. Percepatan pada saat T9 sekon adalah 10. 9 itu daerahnya di sini ya, 9. Jadi 9 itu berapa? Percepatannya sama aja dengan mencari gradien garis ini. Jadi gradien itu apa sih? Jadi pada T9 sekon percepatannya konstan, sama dengan gradien dari garis miring itu. Nah, gradien garis itu kalau di sini itu saya namakan alfa ya.
maka gradiennya itu adalah minus tan alfa. Kenapa minus? Karena ini ada perlambatan ya. Nah, secara matematis gradien kalau miring kiri itu negatif nilainya. Jadi min tan alfa itu adalah, lihat gambar 20 dibagi dengan ini kan 10. Jadi kalau begitu min 2 meter per sekon kuadrat. Tanda min itu artinya benda mendapat perlambatan. Jadi salah B itu. Mobil berbalik arah pada T4 sekon. Pada T4 sekon ini bukan berbalik arah ya, tetapi dia tepat mengalami perlambatan. Jadi pada 4 sekon mobil tepat diperlambat. Nah, gitu ya, tepat diperlambat. Jadi bukan berbalik arah gitu. Salah kalau berbalik arah. Perpindahan mobil dalam selang waktu 4 sampai 14 sekon adalah 180. 4 sampai 14. Perpindahan bisa kita cari dengan menghitung luas daerah segitiga ini. Karena ini diagram VT ya. Kalau diagram VT, luas daerah itu menunjukkan perpindahannya atau jarak tempuh. Jadi kalau begitu, jaraknya itu adalah luas dari segitiga. Luas segitiga setengah, alasnya di sini kan 10. Tingginya di sini adalah 20, berarti 100 meter. Nah, itu perpindahannya. Jadi salah kan? Nah, berarti jawaban yang benar adalah E. Coba kita periksa ya. Perpindahan mobil dalam selang waktu 0 sampai 14 sekon adalah 180. 0 sampai 14 berarti luas trapesium ya, luas trapesium. Jadi luas trapesium itu apa? Luas trapesium setengah 2 sisi sejajar dijumlahkan, berarti 14 ditambah dengan 4 ya, 14 ditambah dengan 4 dikalikan dengan tingginya. Tingginya adalah 20 ya. Jadi ini 10 kali 18 berarti 180 meter. Jadi memang yang benar itu jawabannya adalah E. Nomor 3, sebuah benda bergerak lurus berubah beraturan dengan grafik seperti ditunjukkan gambar. Laju awal benda yang ditanyakan berapa? Gambar ini adalah diagram jarak melawan waktu ya, S terhadap T. Nah, kalau benda bergerak lurus berubah beraturan, grafiknya pasti berupa parabola. Jadi ini pasti parabola ya. Oke. Nah, dari grafik ini kita bisa membaca bahwa pada T0 posisi benda itu 30 meter. Pada T2 sekon posisi benda 20 meter. Nah, di sini ada titik balik. Kalau benda di titik balik, maka kecepatan sesaatnya itu 0 di titik ini ya, karena dia tepat akan berbalik arah. Nah, karena ini kasus GLBB, berarti V rata-rata atau laju rata-rata bisa ditulis delta S per delta T. Nah, ini sama dengan VO plus VT dibagi dengan 2. Nah, coba kenapa rumusnya begini? Kalau belum paham, lihatlah video saya sebelumnya yang membahas gerak lurus. Delta S itu berarti posisi akhir 20 dikurangi dengan posisi awal 30. Delta T-nya adalah berarti 2 dikurangi 0. 2 dikurangi 0. Nah, terus kemudian VO ditanyakan, VT-nya 0. Nah, dibagi 2. 2-nya habis ya. Jadi VO-nya itu adalah min 10 meter per sekon. Tanda min itu hanya menunjuk arah kecepatan awal. Anggap aja arahnya awalnya ke kiri atau ke sumbu X negatif. Jadi laju awalnya ya 10 ini, 10 meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 4. 4 buah titik A, B, C, D terletak pada garis vertikal di atas tanah dengan AB sama dengan BC sama dengan CD. Jika batu dilepas tepat di titik A, maka perbandingan waktu tempuh batu TAB dibanding TBC dibanding dengan TCD itu sama dengan berapa? Nah, coba perhatikan, ini sudah saya gambar ya. Batunya mula-mula di titik A, dilepas, berarti kecepatan awalnya itu 0. Dia ke tanah, jatuh ke tanah, melewati titik B, C, D, di mana AB itu sama dengan BC sama dengan CD. Ya, ini saya namakan H saja ya, jarak antar titiknya.
Saya mengingatkan sedikit teori. Kalau ada benda jatuh bebas, artinya dilepas, berarti kecepatan awalnya 0 ya. Jatuh ke tanah. Jadi S-nya itu setengah GT kuadrat karena VU-nya sama dengan 0. Sehingga T-nya itu bisa ditulis akar 2S per G. Seperti itu. Nah, kita bisa mencari TAB dengan mudah. TAB itu adalah akar 2SAB ya. 2SAB. SAB itu berarti H ya. Jadi 2H per G. Itulah waktu dari A ke B, jatuh bebas ini ya. Terus kemudian kalau mencari TBC ya, dicari dulu TAC. TAC itu berapa? TAC itu berarti akar 2S. S-nya AC itu berapa? A ke C itu adalah 2H kan ya. Dibagi dengan G, berarti ini bisa ditulis akar 2. Akar 2H per G berarti akar 2 TAB. Waktunya saya nyatakan dalam TAB seluruhnya ya. Oke, sekarang kalau mencari TBC itu gampang. TBC itu berarti kan TAC dikurangi dengan TAB. Jadi TAC itu akar 2 TAB dikurangi dengan TAB gitu kan ya. Jadi kalau begitu dapatnya adalah akar 2 dikurangi 1 TAB. Nah, sekarang kita sudah temukan TBC-nya adalah akar 2 min 1 TAB. Nah, sekarang kita mau mencari apa lagi? TCD. Nah, kalau TCD itu berarti TAD-nya harus ketemu dulu. TAD-nya ya, itu kan jatuh bebas ya, dari A ke D. Jadi TA ke D itu berarti akar 2S. S dari A ke D. Nah, itu kan 3H. 3H ya. Dibagi dengan G. Berarti ini bisa ditulis akar 3 kali akar 2H per G. Boleh juga ditulis akar 3 TAB. Nah, seperti itu. Sehingga kita bisa mencari TCD. TCD itu berarti TAD, ya kan? TAD dikurangi dengan TAC. Ya, dikurangi dengan TAC. Itulah TCD. Jadi TAD tadi sudah tahu ini. Akar 3 TAB dikurangi TAC-nya tadi adalah ini. Akar 2 TAB. Begitu. Sehingga dapatnya adalah akar 3 dikurangi akar 2 TAB. Nah, sekarang kita tinggal masukkan. Jadi TAB dibanding dengan TBC-nya itu akar 2 min 1 kali TAB kan. Nah, terus kemudian dibandingkan lagi dengan berapa itu? TCD. TCD-nya tadi kan sudah diketahui ya. Akar 3 dikurangi akar 2 TAB. Sehingga TAB-nya bisa saya coret TAB-nya. Nah, kalau saya coret hasilnya 1 dibanding akar 2 min 1 dibanding akar 3 min akar 2. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 5, pada suatu balapan mobil A dan B bergerak dengan kecepatan maksimum yaitu 70 meter per sekon dengan arah yang sama. Mobil A melakukan pemberhentian sementara atau pit stop pada jarak 245 meter dengan memperlambat sampai berhenti. Mobil A melakukan pit stop selama 5 detik dan mempercepat mobilnya sampai kecepatan maksimum menempuh jarak 350 meter. Jarak antara mobil A dan B jika mobil B bergerak dengan kecepatan konstan adalah berapa? Nah, ini sudah saya gambarkan ya. Ini mobil A, mobil B. Dia bergerak dengan kecepatan 70. Awalnya ya 70 meter per sekon di garis start. Ini juga B-nya 70 meter per sekon. Sama ya. Nah, terus kemudian mobil A ini setelah menempuh jarak 245 meter. Nah, ini diperlambat mobilnya. Setelah menempuh jarak 245 meter, dia berhenti. Melakukan pit stop selama 5 sekon. Berhenti sejenak ya, 5 sekon. Nah, terus kemudian dia melanjutkan lagi, dipercepat hingga mencapai kecepatan 70 meter per sekon dengan jarak tempuh 350 meter. Yang ditanyakan adalah berapa selisih jarak mobil A dan B. Nah, kita bisa menyelesaikan dengan sangat mudah. Caranya kita lihat mobil A aja dulu.
Jadi mobil A itu sejak di start sampai mempercepat hingga 70 meter per sekon. Kita cari dulu berapa waktu yang dibutuhkan mobil A untuk menempuh jarak 245 ditambah 350 meter itu. Berapa waktunya? Termasuk ini ya, waktu pit stopnya diperhitungkan. Jadi kalau kita lihat dari sejak start sampai ke posisi pit stop, itu dia akan memakan waktu sebesar berapa? Karena dia kan konsepnya GLBB ya. Nah, ini mobil A ya, kita bicara mobil A. GLBB berarti berlaku bahwa S itu adalah V rata-rata dikalikan dengan T. Jadi saya menggunakan ini. V rata-rata itu apa ya? Tadi sudah saya gunakan VO ditambah VT dibagi 2 dikalikan dengan T gitu ya. Jadi S-nya di situ adalah 245, VO-nya adalah 70, VT-nya ini berhenti ya. Jadi VT-nya itu 0 di pit stop. Jadi 0 dibagi dengan 2 dikalikan dengan T. Jadi T awal dari start sampai pit stop itu dia butuh waktu berapa? Berarti 490 dibagi dengan 70. Berarti ini 7 sekon. Dari start sampai pit stop. Nah, terus kemudian pit stop selama 5 sekon. Ini saya namakan T2 ya. Nah, 5 sekon ini melakukan pit stop ya, pemberhentian sementara. Nah, terus kemudian dia melanjutkan perjalanan, mempercepat hingga memperoleh kecepatan 70 meter per sekon dengan menempuh jarak 350. Jadi kita bisa mencari lagi untuk kondisi yang terakhir ini ya. S sama dengan VO plus VT dibagi 2 dikalikan dengan T. Jadi S-nya di situ adalah berapa sih? Kan 350. VO-nya adalah dari keadaan diam ya. 0, terus kemudian dipercepat sampai 70 dibagi dengan 2 dikalikan dengan T. Jadi kalau begitu ini T-nya kan 700 dibagi 70. Berarti 10 sekon. Ini saya sebut T3 ya. Jadi waktu total tempuhnya itu adalah T1 plus T2 plus T3 termasuk pit stop. Jadi 7 ditambah 5 ditambah 10. Berarti waktu seluruhnya adalah 22 sekon. Nah, karena B ini bergerak dengan kecepatan konstan asumsinya, jadi dia tidak dipercepat ya, konstan terus, kita bisa mencari berapa jarak yang ditempuh oleh B. Nah, jarak tempuh B itu tidak lain adalah ya VB dikalikan dengan T. VB-nya 70 ya. T-nya ya waktu ini tadi 22 kali 22. Jadi ini hasilnya adalah 1540 ya kan meter. 1540 meter. Nah, karena yang ditanyakan itu selisih jarak, berarti delta S-nya itu adalah berapa ya? Berarti 1540 ini dikurangi dengan berapa ini? 500 ya 95. Nah, ini hasilnya adalah 945 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah D.